bisa berkumpul bersama di tempat ini. Jadi tema katekesi yang kita bawakan pada kesempatan kali ini yaitu keterlibatan yang sadar dan aktif dalam perayaan Ekaristi. Tema ini pertama-tama ingin mengajak kita semua untuk bisa memaknai Ekaristi dalam seluruh kehidupan kita sehari-hari. Karena Ekaristi merupakan perayaan liturgis gereja yang resmi yang mempersatukan umat dengan Kristus. Dalam Ekaristi juga kita menerima Kristus sendiri yang sungguh-sungguh hadir dalam rupa roti dan anggur. Marilah kita bersatu hati dan mengarah seluruh kita kepada Tuhan dalam katekesi ini dengan menyanyikan lagu doa. Atas segala kasih dan penyertaan kepada kami, sehingga saat ini kami bisa berkumpul di tempat ini. Terangilah akal budi dan hati kami masing-masing, agar kami mampu menyadari kasih-Mu. Curahkanlah Roh Kudus ke dalam diri kami, agar terbuka terhadap sabda-Mu dan semakin memahami Ekaristi sebagai sakramen hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Pengacara kami. Amin. Oke, baik teman-teman, untuk lebih mendalami tema katekesi yang kita bawakan pada malam hari ini, kita mendengarkan bersama-sama teks cerita yang diambil dari kisah nyata. Saya minta salah satu dari kita semua untuk membacakan teks ceritanya. Belajar dari Ekaristi, umat sederhana yang hidup dari Ekaristi. Di paroki Santo Paulus, semua orang mengenal Ekaristi, seorang wanita sederhana yang setiap minggu selalu hadir dalam perayaan Ekaristi. Hidupnya tidak mudah, suaminya sudah lama meninggal, dan ia bekerja sebagai penjual sayur keliling untuk menghidupi keluarganya. Meski harus bangun sangat pagi dan berjalan jauh menuju gereja, ia tidak pernah absen mengikuti misa. Hingga umat paroki di Santo Paulus mengaguminya. Yang membuat umat kagum bukan hanya kehadirannya, tetapi cara ia mengikuti misa. Ia selalu datang lebih awal, duduk dengan tenang, berdoa singkat, dan mengikuti setiap bagian liturgi dengan penuh perhatian. Ia menyanyi dengan penghayatan, mendengarkan sabda Tuhan dengan serius, dan menerima komuni dengan rasa syukur yang mendalam. Bagi Ibu Teresia, Ekaristi adalah sumber kekuatan yang menjaga hatinya dengan teguh di tengah hidup yang berat. Suatu hari, seorang anak muda bertanya, "Ibu, kenapa setiap minggu Ibu tetap semangat untuk misa, padahal Ibu pasti lelah?" Dengan senyum hangat, ia menjawab, "Nah, kalau bukan dari Ekaristi, dari mana saya mendapatkan kekuatan untuk menjalani hidup?" Perkataannya perlahan menyentuh hati umat lain. Mereka mulai melihat bahwa Ekaristi bukan sekedar rutinitas, tetapi perjumpaan dengan Tuhan yang menghidupkan. Kesetiaan Ibu Teresia menjadi pengingat bahwa
keterlibatan yang sadar dan aktif dalam misa tidak bergantung pada keadaan hidup, tetapi pada hati yang terbuka untuk menerima anugerah Tuhan. Baik, terima kasih kepada saudara Martin yang telah membacakan teks ceritanya. Gimana teman-teman, apakah teks ceritanya tadi sudah dibacakan dengan jelas? Sudah. Baik, jadi di sini saya telah mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk kita bisa dalami bersama tentang kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita mendengarkan bersama cerita tersebut, bagaimana perasaan dari teman-teman sekalian? Baik, dari saya merasa terharu karena ya Indonesia menganggap Bapak Ekaristi itu adalah sebagai motivasi dia dalam hidup, di mana dengan Ekaristi dia bisa menjalankan hidupnya dengan lebih baik. Saudara saya. Baik, terima kasih kepada saudara Datul. Ini tadi merasa terharu terkait dengan motivasi dari seorang ibu ini tadi, Ibu Teresia. Baik, yang selanjutnya setelah kita mendengar cerita tadi, kira-kira apa pesan dan kesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Baik, dari saya terkait dengan pesan yang bisa kita ambil dari cerita tentang Ibu Teresa tadi, kita bisa menjadikan Ibu Teresa sebagai contoh untuk kita dalam kehidupannya, bagaimana kita harus rajin pergi gereja, rajin misa, terutama melakukan ceramah misa pagi, bangun subuh. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada saudara Astin yang telah menyampaikan pesan dari cerita tersebut. Dimana kita bisa melihat contoh dari Ibu Teresia untuk mengikuti dan terlibat aktif dalam perayaan Ekaristi. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Baik, dari saya di sini pesan yang bisa kita ambil itu dari Ibu Teresia tadi dari Ibu Teresia kita bisa mengambil pesan bahwa Ekaristi itu sangat penting dalam kehidupan. Di mana Ibu Teresia tadi Ekaristi itu adalah sebagai penopang hidupnya, bagaimana dia bisa semangat hidup dengan Ekaristi. Saudara saya. Baik, terima kasih kepada saudara Rahul. Yang selanjutnya mungkin dari kita semua yang memiliki pengalaman yang serupa dengan cerita yang dibacakan tadi. Baik, dari saya sini saya ada pengalaman di kampung di mana ada satu kakek yang sudah tua tapi dia sudah meninggal sekarang. Di setiap pada waktu dia hidup kedua dia itu sangat rajin pergi ke gereja. Di mana seperti dalam cerita yang saya tadi dia menganggap Kristus itu adalah sebagai kebutuhannya untuk memotivasi kehidupannya. Jadi dia ini walaupun gerejanya jauh tapi dia tetap mengikuti misa setiap hari minggu. Begitu misa pagi. Saudara saya. Baik, terima kasih kepada teman Rahul yang telah menyampaikan atau mensharingkan pengalamannya tadi, mana salah satu bapak dari Cibaring. Oke, baik, terima kasih kepada saudara yang telah men-sharingkan pengalamannya tadi. Mungkin ada lagi dari antara teman-teman. Baik, dari saya ini satunya pengalaman dari satunya keluarga sendiri. Teman-teman, satunya bapak itu adalah seorang ketua KBG. Dia sangat terlibat aktif dalam setiap kegiatan gereja maupun dalam kegiatan perayaan Ekaristi. Suatu hari
pernah saya tidak pergi misa tanpa alasan. Tiba-tiba saya tidak pergi misa, terus pas dia pulang misa dia bertanya ke saya, kenapa kamu tidak pergi misa? Saya tidak menjawabnya, dan tiba-tiba dia langsung memarahi saya karena saya tidak pergi mengikuti misa. Dan teman-teman, saya punya bapak ini, dia selalu mengajarkan kami untuk selalu pergi berdoa karena dia telah benar-benar merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia selalu bersyukur atas kebaikan-kebaikan tersebut. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Irfan yang telah menceritakan pengalaman tadi, di mana tadi dia punya bapak itu salah satu ketua KPD yang sangat terlibat aktif dalam perayaan Ekaristi, yang juga selalu mendorong anak-anaknya untuk selalu mengikuti perayaan Ekaristi. Sekarang teman-teman, mari kita secara bersama-sama mendalami apa sebetulnya makna Ekaristi menurut kitab suci. Kita akan membaca surat Paulus kepada jemaat di Korintus bab 11 ayat 23 sampai 29. Saya minta kepada teman-teman sekalian untuk membacakan. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, setelah kita mendengarkan bersama tadi teks kitab suci yang telah dibacakan, di sini saya telah mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk kita bisa mendalami bersama isi dari kitab suci. Setelah kita mendengar bacaan tadi, ayat atau kata mana yang paling menarik perhatian atau menyentuh hati teman-teman sekalian? Baik, dari saya tertarik dengan ayat 29, karena barang siapa makan dan minum dan memenuhi kebutuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Di sini firman menegaskan kepada kita bahwa bisa mengakuinya. Misalnya kita kan sering makan itu kita tidak berbuat. Tuhan juga berfirman begini bahwa kita harus bisa mengakui dengan alasan kita juga bisa mengakui Tuhan atau mengakui iman kita. Sudah selesai. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Oke, dari saya tertarik pada ayat
manusia. Jadi oleh sebab itu Tuhan telah mempersiapkan hari khusus untuk kita mengingat kembali bahwa Tuhan telah menembus dosa kita melalui Ekaristi dan menerima tubuh dan darah Kristus. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya apa pesan yang dapat diambil bagi kita dalam menghayati Ekaristi secara sadar dan aktif? Baik, dari saya pesan yang kita bisa ambil bagi kita semua di sini, kita sebagai calon katekis di tengah masyarakat itu, kita sebagai contoh, kita harus bisa mengikuti perayaan Ekaristi secara sadar dan aktif, di mana setiap kali perayaan Ekaristi yang pertama-tama itu kita datang tepat waktu. Yang pertama itu yang keduanya kita harus bisa hadir dalam perayaan Ekaristi itu secara sadar dan aktif. Itu kita tidak bisa kita datang dulu langsung pulang. Kita harus bisa menghayati Ekaristi itu, bahwa Ekaristi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Begitu saudara saya. Terima kasih kepada saudara Rahur, yang dimana tadi pesan yang dapat diambil yaitu dalam keterlibatan dalam perayaan Ekaristi yaitu melalui hadir tepat waktu, juga sepenuhnya dalam perayaan Ekaristi. Oke, selanjutnya mungkin ada lagi dari teman-teman. Oke, dan saya bukan mengulangi jawaban dari Bapak, dan saya itu kita itu harus mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan pada hari pesta yang dilakukan. Karena menurut saya roti dan anggur yang sudah dikonsekrasi oleh imam itu adalah puncak dari kehidupan manusia. Terima kasih kepada saudara Kardi. Mungkin ada lagi. Dari saya pesan yang dapat saya ambil bahwa sungguhnya perayaan Ekaristi adalah barisan yang paling utama dan terakhir dari Yesus Kristus kepada kita yang patut kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada lagi. Baik, sedikit penegasan dari saya. Dalam teks kitab suci yang telah kita dengar bersama tadi itu menegaskan bahwa Ekaristi berasal langsung dari Yesus sendiri yang berkata, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Melalui Ekaristi kita mengenangkan kurban Kristus dan dipersatukan dengan tubuh serta darahnya. Karena itu kita dipanggil untuk hadir menerima Ekaristi dengan hati yang pantas, penuh hormat dan kesadaran iman. Keterlibatan yang sadar dan aktif berarti mendengarkan sabda berinspirasi dalam doa. Juga mengingatkan agar setiap orang memeriksa dirinya sebelum menerima tubuh dan darahnya. Artinya kita hadir dalam perayaan Ekaristi dengan hati yang bersih, niat yang sungguh dan kerinduan untuk berubah. Oke, baik. Supaya katekesi yang kita bawakan pada malam hari ini tidak cukup sampai di sini saja. Selanjutnya oke, baik teman-teman, untuk supaya katekesi kita pada malam hari ini tidak cukup hanya sampai di sini, mungkin ada ide atau tawaran aksi konkret ke depannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Dalam rangka ini tadi terlibat aktif dalam perayaan Ekaristi. Baik, saya hanya ya berharap Bapak mengikuti katekesi ini kita bisa lebih memahami apa itu arti dari Ekaristi yang sesungguhnya. Kita bisa memahami bahwa Ekaristi itu sangat penting jika diikuti
dari kehidupan katekis kita pada malam hari ini juga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara rajin mengikuti kegiatan Ekaristi pada hari Minggu minimal. Selain itu kita juga sebagai orang muda dan calon katekis kita bisa mengajak orang-orang yang lain di sekitar kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan melalui kegiatan Ekaristi. Terima kasih. Sudah. Mungkin masih ada lagi atau itu saja? Apakah tawaran aksi konkret ini semuanya setuju? Setuju. Oke, baik, selanjutnya saya minta kepada teman-teman sekalian 2 orang atau 3 orang untuk menyampaikan doa permohonan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Engkau telah menyembuhkan kami dalam katekis pada malam hari ini. Semoga kami menjadi anak muda dan seorang calon katekis yang selalu terlibat aktif dalam perayaan Ekaristi dan menyadari akan kehadiran-Nya. Marilah kita memohon. Keberkatan kami ya Tuhan. Allah Bapa yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih kami berjalan dengan lancar. Semoga kiranya dengan katekis ini pada malam hari ini kami bisa lebih mendalami dan menghayati Ekaristi sesungguhnya. Marilah kita memohon Keberkatan kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita melalui doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami Yang di surga, berkenan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini dan ampunilah kami seperti kami mengampuni kami. Jangan sampai kami mencoba, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menghadirkan kegiatan katekesi pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam proses katekesi yang telah kami jalani malam ini. Terangilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin memahami arti Ekaristi yang kami rayakan setiap minggu. Semoga sabda-Mu yang kami dengar hari ini meneguhkan iman kami, sehingga kami mampu membangun persaudaraan dan kasih di tengah keluarga serta komunitas kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantar kami. Amin. Terima kasih Tuhan Untuk kasih